Shalom semua. Hari ini saya mau sharing saudara tentang dewasa roh. Mungkin ada beberapa anak Tuhan tuh yang belum tahu ya tentang dewasa roh. Atau mungkin sedikit salah pengertian tentang dewasa roh. Seperti dewasa roh itu bergantung dari mereka sudah pelayanan atau belum, atau berapa lama mereka sudah mengikuti Tuhan, atau mereka seberapa jauh mereka tahu firman, atau yang paling populer itu dari usia ya. Jadi semakin dewasa atau semakin tua seorang itu semakin dewasa rohnya. Nah, saya bilang saudara bahwa bukan dari itu semua saudara dewasa roh. Jadi ini apa yang Roh Kudus ajarkan sama saya ya, selama saya mengikuti Tuhan. Jadi dewasa roh itu bukan dari itu semua barometernya, tapi dari buah-buah roh. Nah, dari buah-buah roh saudara, kita bisa mengetahui orang itu dewasa atau tidak. Karena baik lagi saudara, pohon itu dia dari buahnya ya. Percuma kau tahu firman, kau sudah melayani, sudah di atas mimbar, pintar nginjil segala macam, tapi kamu tuh tidak memproduksi buah-buah roh, kan tidak ada kasih sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri segala macam saudara. Percuma saudara, karena apa saudara? Yang paling penting itu buah-buahnya lah. Karena Tuhan bilang ya, kalau lihat buah-buah, hasilkan buah pertobatanmu. Terus ada lagi bilang bahwa dari buah-buahnya lah engkau membolehkan nama Bapamu. Nah, maka saudara penting 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 banget saudara, makanya kita tuh dewasa roh. Nah, sekali lagi, yang dewasa roh itu bukan Roh Kudus ya. Banyak anak Tuhan tuh berpikir bahwa Roh Kudus yang dewasa. Bukan saudara, Roh Kudus itu dulu, sekarang, maupun selamanya itu tetap sama. Dia itu pribadi Allah sendiri, itu dalam bentuk roh ya, dan itu dalam hati kita. Nah, Roh Kudus ini yang mendewasakan kita saudara, mendewasakan roh kita ya. Nah, yang dewasa itu roh kita saudara, roh manusia kita ya. Jadi bukan Roh Kudus yang dewasa, tapi roh manusia kita ini didewasakan. Nah, tugas Roh Kudus lah yang mendewasakan kita. Roh Kudus yang mendewasakan kita saudara. Nah, Roh Kudus yang mendidik kita. Bagaimana cara Roh Kudus mendidik kita supaya dewasa roh? Itu dengan proses, lewat ujian, lewat pencobaan, ya itu saudara. Makanya memang kita itu harus mengalami proses supaya apa? Kita itu semakin serupa sesuai dengan gambaran Allah kita. Karena bobora itu saudara itu sifat Yesus ya. Serupa ini bukan saudara kita setara sama Tuhan, enggak saudara. Jadi kita saudara, kita tuh bisa mengimpartasikan Kristus dalam diri kita supaya kita bisa menghasilkan bobora itu, supaya orang itu melihat Kristus dalam diri kita. Karena percuma saudara kita pakai pakaian jas gitu, mungkin wah style hamba Tuhan banget lah, gelarnya mungkin profesor hamba Tuhan, STT segala macam, tapi kita orang pemarah, orang yang nggak sabaran, itu saudara percuma saudara, kita tidak akan mencerminkan Kristus. Tapi lewat buah-buahnya saudara, walaupun kita nggak menginjili orang ya, tapi orang itu melihat, wah ini orang kok suka cita terus, wah ini orang kok baik banget walaupun udah dijahatin nama orang. Nah, itu buah-buah saudara. Nah, makanya orang itu akan melihat terpukau saudara, lihat buah-buah itu, bukan dari engkau pintar khotbah, pintar nginjil. Itu penting juga saudara, tapi buah-buah saudara itu yang lebih penting saudara. Nah, makanya dewasa itu dari buah-buah itu saudara. Atau mungkin ini yang sering saya temui yang mungkin sudah merasa itu mereka tuh sudah ikut hamba Tuhan yang mungkin yang sekaliber lah mungkin ya. Jadi yang sudah banyak karunianya lah. Tapi saudara, saya lihat hidupnya itu tidak menghasilkan buah-buah roh ya. Mungkin orangnya masih suka marah-marah, orangnya itu masih suka ngomongin orang, orang pemperang lah saudara, sulit mengendalikan diri ya, tidak bisa mengontrol omongannya, perilakunya. Nah, maka saudara itu akhirnya buat saya itu kecewa, padahal sudah melayani Tuhan, sudah apa namanya, sudah berkhotbah ya, tapi kok seperti itu, sudah lama mengikuti Tuhan, makanya itu sudah dewasa pula lagi, sudah tua. Nah, makanya itu akhirnya buat saya itu kecewa saat itu. Nah, maka saudara, jadi dewasa itu bukan dari usia, bukan dari kau sudah paham firman, atau mungkin sudah berapa lama kau melayani Tuhan, atau mengikuti Tuhan, atau sudah kau melayani Tuhan atau tidak, enggak saudara. Jadi dewasa itu kau sudah menghasilkan buah-buah atau tidak. Nah, buah-buah roh itu saudara masih tunaskah, atau mungkin setengah matang, ataupun belum matang, atau mungkin sudah matang saudara, itu puji Tuhan sangat bagus ya. Nah, maka saudara, penting makanya tadi boboro itu ya, supaya apa, kita akan mempengaruhi juga lu saudara berkat kita ya. Jadi kita tahu saudara, bahwa anak kecil itu nggak mungkin dipercayakan hal besar ya, nggak mungkin kita percayakan uang besar pada anak kecil. Nah, makanya kalau kita semakin kita dewasa ya, semakin kita bisa menghasilkan boboro itu, maka Tuhan akan mempercayakan kita banyak hal saudara, supaya dilihat ya seperti orang tua ya. Yesus itu beberapa kali dalam kitab itu menggambarkan, menganalogikan hubungan dia sama kita itu seperti ayah dan anak. Nah, sama saudara, makanya ketika kita dewasa ya, kita tuh akan dipercayakan banyak hal sama Tuhan, tapi untuk melayani Tuhan ya. Nah, maka saudara, kau akan diberi banyak hal baru sama Tuhan. Nah, dipercayakan banyak hal untuk melayani dia saudara. Nah, itu maka saudara,
makanya roh itu jangan stagnan saudara. Pengikutan kita sama Tuhan tuh nggak stuck, kita tuh begitu aja. Dan ini juga terjadi sama beberapa gereja ya, ini saya nggak sebut nama gerejanya, tapi banyaklah dari orang sekeliling saya bilang saudara bahwa banyak jemaat itu yang akhirnya pindah gereja karena merasa mungkin sudah kurang ya khotbah atau pembahasan firmannya di sana, di tempat gereja mereka lama. Jadi pernyataannya ini menyalahkan jemaatnya saudara bahwa jemaatnya ini nggak setia segala macam. Saya mau bilang saudara untuk hamba Tuhan ya, bahwa jemaatmu itu bukan anak-anak kecil terus, mereka tuh roh mereka tuh semakin bertumbuh. Nah, makanya kau perlu namanya itu tahu urapan ya, kau harus berjalan urapan juga supaya kau tahu apa yang maunya Tuhan. Jadi kau tuh berkhotbah itu sesuai urapan maunya Tuhan, supaya apa ya, jemaatmu juga ngerasain saudara bahwa ada pertumbuhan roh itu saudara. Nah kalau kau terus khotbah ya kasih makan susu ya, apa berkat terus janji Tuhan terus, tapi tidak ada khotbah makanan keras loh saudara, maka saudara itu jemaat yang rohnya sudah mulai dewasa ya, mereka akan tahu saudara bahwa mereka itu kurang untuk itu semua, makanya mereka tuh kadang cari yang lebih. Nah jadi ini saya tidak menghakimi saudara ya, saya pun masih banyak kekurangan ya, saya pun masih terus diproses sama Tuhan untuk lebih matang lagi dan lebih lagi menghasilkan buah-buah roh saudara. Nah saya pun juga dulu sama saudara, saya seorang yang marah ya, pemerang. Saya itu kalau ngamuk tuh saya suka, kalau marah itu saya suka ngamuk saudara. Saya itu dulu pernah nonjok pintu kulkas sampai penyok, terus saya lempar rice cooker tuh sampai hancur. Itu sedikit dari beberapa hal buruk yang pernah saya lakukan saudara. Nah saat itu saya menjadi momok menakutkan lah bagi keluarga saya lah. Tapi setelah saya sudah dipimpin Roh Kudus, dididik Roh Kudus, didewasakan Roh Kudus, saya menghasilkan bobo itu saudara. Nah mereka itu memuji Tuhan saudara, bahwa Yesus itu berkuasa, Yesus itu luar biasa, bisa mengubahkan orang yang seperti saya yang garang ya, pemerang, menjadi seperti sekarang ini saudara. Nah itu makanya saudara, makanya balik lagi lewat buah-buahnya itu saudara, lewat buah-buahnya lah nama Tuhan itu dipermuliakan. Nah saya nggak nginjilin mereka loh, jadi mereka tuh mulai perubahan ya, saya menghasilkan buah-buah itu. Nah maka saudara penting makannya itu buah-buah roh ya. Jadi dewasa roh itu bukan dari usia udah pelayanan atau belum, atau seberapa lu tahu firman. Ya mungkin lu gue udah gelar teologi nih, mungkin gue udah khotbah di mimbar atas mimbar, atau gue udah kuliah di ujung bumi sekalipun, atau mungkin dari usia. Bukan saudara, jadi dewasa roh itu bukan dari itu semua ya, tapi dari buah-buah roh. Karena dari buahnya lah pohon itu dinilai. Ya jadi maunya Tuhan saudara bahwa kita itu dewasa setiap hari kita. Nah makanya saudara ini juga penting saya lupa saudara, bahwa kau kenapa orang itu sulit untuk dewasa roh. Nah karena kenapa, karena kau terus meresponi setiap proses yang didikan Roh Kudus itu dengan kedaginganmu, dengan perasaan dan pikiran manusia. Kau akan sulit saudara, misalnya kau sudah diproses ya dengan marahmu, kau ini orang pemarah ya kan, kau akan diproses Roh Kudus dengan orang-orang yang nyebelin. Kau dipertemukan dengan situasi atau orang-orang yang nyebelin yang buat kamu tuh suka, yang akan membuat kamu tuh meledak. Nah saat itu Roh Kudus diri kamu supaya sabar, jangan marah-marah. Roh Kudus itu mungkin kasih kamu ya alert atau peringatan supaya jangan membalas. Nah tapi balik lagi saudara bahwa manusia punya free will ya. Nah ini daging kamu nih nggak terima ya kan, wah udah Roh Kudus ngomong, Roh Kudus udah peringati kamu supaya jangan dibalas atau mungkin jangan marah, tapi ya kau nurutin daging kamu, kau akhirnya marah. Nah saudara itu akhirnya sulit, kau akan terus diproses terus saudara tentang hal marah itu, kau akan terus dibenturkan sampai kau menang, sampai kau benar-benar tuh sabar, supaya kamu jadi pribadi yang sabar dari menghasilkan buah roh. Atau mungkin kau sombong, kau akan dipertemukan terus orang-orang yang ngeremehin kamu. Nah sampai kamu tuh benar-benar menerima setiap hujatan mereka tanpa kamu tuh menunjukkan diri atau show up. Nah saudara itu kau menang, kau sudah menghasilkan buah-buah kerendahan hati saudara. Nah jadi saudara akan lemah lembutan ya saudara. Makanya penting namanya dipimpin oleh Roh Kudus, supaya jangan daging ini yang meresponi setiap proses didikan Roh Kudus. Karena jangan ngimpi saudara, kau dewasa roh selama hidupmu itu dipimpin oleh kedaginganmu, selama engkau terus meresponi kedaginganmu. Kan daging ini lemah, amarah, hawa nafsu, iri hati, percitraan segala macam. Pokoknya saudara, makanya selama kau dididik Roh Kudus meresponi dengan daging, kau tidak akan pernah dewasa saudara. Sampai kapanpun rohmu tuh akan stagnan, kau terus bayi terus, dan orang-orang sekelilingmu tidak akan merasakan buah-buah roh itu saudara. Dan yang paling sedihnya ya, nama Tuhan bahkan kau bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Wah padahal udah melayani kok begitu, wah tau firman tapi kok begitu. Nah itu makanya saudara, jadi dewasa roh itu bukan dari itu semua ya, atau bukan dari apa yang dipandang manusia rupa segala macam, tapi ya dari buah-buah roh itu sendiri saudara.
Jadi itu saja saudara sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.